termasuk lagi. Udah Kak, salah belum? Salam adik-adik, hari ini kita melakukan kebaktian sekolah minggu melalui live streaming. Buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah maupun orang tua dari anak sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku sekolah minggu nomor 22, Kami Anak Sekolah Minggu. Untuk adik-adik yang di rumah, mari buka buku ininya, kita bernyanyi bersama-sama. Kami Anak Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, penuh harapan, dikejang di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. 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 Hukum Taurat Tuhan pada minggu ibadah sekolah minggu pagi ini diambil dari kita kedua serta maksudnya. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi, dihapuskan dosaku. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, mari kita sama-sama bernyanyi, dihapuskan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya
kita berdoa pengampunan dosa, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel di minggu kita pagi ini, diambil dari Joshua pasal 24 ayat 15. Amang bacakan, adik-adik atau anak sekolah minggu di rumah mengikuti dalam hati. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi Kuperlukan Juru Selamat. Kita sama-sama menyanyikannya, adik-adik sekolah minggu. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo kita bernyanyi kembali Kuperlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Yesus di dalam rumahku. Kita sama-sama menyanyikannya. Hayu adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
kita tiba waktunya untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Bagi yang beribadah di rumah semua, Amang minta kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 dimulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang Yesaya pasal 53 dimulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Sebelum firman ini kita baca, Amang undang kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami sedang beribadah bersama, baik secara virtual bersama dengan anak-anak sekolah minggu dari HKBP Ciluar. Kiranya Tuhan menerima ibadah dan persekutuan kami di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan firman yang akan kami terima. Tuhan, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amang akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53, dimulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang beribadah di rumah pada saat ini, firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat 7 tadi, yaitu sebuah nubuatan dari Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita. Tentang apa tadi? Tentang hamba Tuhan yang menderita. Apa yang dimaksud dengan menderita? Menderita atau penderitaan adalah sebuah pengalaman kesengsaraan. Menderita bisa kita pahami kalau dalam kehidupan manusia seperti kita. Kalau saya menderita,
Bisa-bisa saya sedang ditindas. Kalau ada seseorang menderita, mungkin dia menderita karena dihukum. Kira-kira enak ya? Enak enggak ya? Kalau ada orang yang dimasukkan dalam penjara sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun di dalam penjara, pasti tidak enak. Itu pengalaman penderitaan. Ada orang tidak di penjara tapi dianiaya. Dianiaya. Penganiayaan secara fisik. Kena cambuk, dipukul. Ada seperti itu bentuk penganiayaan. Ada juga disiksa. Itu yang disebut sebagai penderitaan. Adik-adik yang di rumah, Amang pernah suatu hari menonton berita di televisi. Di berita itu ditunjukkan ada seorang pencuri motor, maling motor. Dia selalu melarikan diri, menghindar dari polisi. Akhirnya polisi dengan tegas mengambil pistolnya, menembak kakinya. Dar, kena. Dan dia meringis kesakitan karena kakinya sudah terluka, tertembak. Itu juga bagian dari penderitaan. Itu juga bagian pengalaman sengsara. Ada juga pernah terjadi seorang anak yang dititipkan di sebuah tempat penitipan keluarga. Tetapi anak ini mengalami penderitaan. Selama di dalam penitipan, karena orang tuanya pergi jauh ke kota lain, dia tidak dikasih makan. Dia tidak dikasih minum susu. Anak itu sudah menangis karena lapar, tapi dia tidak diberikan. Itu juga bentuk pengalaman penderitaan. Adik-adik yang di rumah, firman Tuhan dinubuatkan Yesaya, yaitu tentang kedatangan seorang hamba Tuhan yang menderita. Kenapa hamba Tuhan menderita? Dan siapa yang dimaksud dengan hamba Tuhan yang menderita itu? Dan bagaimana penderitaan hamba Tuhan itu? Di dalam firman ini tadi sudah dijelaskan. Adik-adik yang di rumah, ada 4 macam penderitaan yang dialami manusia, yang bisa dialami manusia di dalam hidupnya. Ada 4 macam bentuk penderitaan. Bentuk yang pertama adalah penderitaan karena kesalahan atau dosa. Sama seperti maling motor yang tadi Amang ceritakan, kakinya ditembak polisi, dia mengalami kesakitan, menangis, meringis, dia menderita. Tapi penderitaannya karena kesalahan, karena dosa. Menderita karena dosa, menderita karena kesalahan itu adalah hal yang biasa. Yang kedua, ada manusia menderita karena tragedi. Apa maksudnya tragedi? Misalnya bencana alam, tsunami, air laut datang tinggi-tinggi sampai 5 meter. Rumahnya di pinggir pantai, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak bisa berenang, akhirnya dia megap-megap nangis sampai hilang nyawanya. Ada seperti itu. Baru saja kan terjadi itu, pesawat Sriwijaya kehilangan kontak yang jatuh di laut. Tahu nggak? Di sana ada banyak orang yang menderita, berakhir dengan tragis. Itulah tragedi. Dia tidak inginkan itu, tapi bisa saja terjadi. Adik-adik, peristiwa tragedi yang seperti itu, penderitaan dalam bentuk tragedi maupun kecelakaan maupun bencana alam itu biasa. Penderitaan yang biasa itu memang sakit, berat. Ada macam yang ketiga penderitaan itu, yaitu manusia menderita
karena dianiaya. Bukan karena celaka, tapi dianiaya, artinya ada perencanaan. Sengaja dibuat orang-orang itu menderita. Ada orang yang tidak suka dengan saya, dibuat saya menderita. Penderitaannya, dia dianiaya. Di Alkitab juga kita temukan itu. Sampai-sampai dia mati martir. Mati martir sama dengan mati syahid. Mati martir adalah mati karena kebenaran. Mati martir mati karena tidak mau melakukan yang jahat. Mati martir adalah karena mau mati demi kebenaran Tuhan. Stefanus di Alkitab, dia adalah orang yang menderita dianiaya karena kebenaran. Adik-adik, penderitaan karena aniaya itu bukan penderitaan biasa, tapi itu adalah hal yang mulia. Hal yang mulia. Namun ada lagi yang keempat. Manusia bisa mengalami penderitaan karena penderitaan yang dia alami itu sebagai ganti diri. Kalau di Alkitab itu disebut dengan istilah tebusan. Ada orang di sana yang sudah salah. Dia seharusnya dihukum mati. Tapi ada satu orang yang rela, yang sayang sama dia. Jangan dia dihukum mati, biarlah saya yang dihukum mati. Itu artinya ketika saya bersedia dihukum mati demi orang yang saya kasih, saya menjadi penebus, ganti diri dari orang yang bersalah itu. Siapa yang mau demikian? Tidak semua orang bisa mau. Tidak semua orang yang bisa mau. Jika ada orang yang bisa dan mau melakukan itu adalah penderitaan yang mulia. Penderitaan yang mulia. Adik-adik yang di rumah, Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel tentang kedatangan seorang hamba Tuhan yang akan menderita. Penderitaan yang bagaimana yang dia alami? Yaitu penderitaan masuk dalam kelas kemuliaan. Karena dia menderita adalah sebagai ganti orang yang seharusnya dihukum. Adik-adikku yang di rumah, hamba Tuhan yang dinubuatkan Yesaya itu sudah digenapi. Lalu siapa hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus Raja Gereja. Dialah hamba Tuhan itu yang diutus itu. Dialah Mesias, dialah juru selamat. Maka sekarang adik-adik yang di rumah, pernah kalian mendengar bahwa Yesus itu menderita? Pernah kalian mendengar bahwa Yesus itu mengalami sengsara? Oh, pasti sudah pernah. Dalam setiap tahun kita merayakan yang namanya Paskah. Ada peringatan hari kematian Tuhan Yesus, hari sengsara Tuhan Yesus, di mana Yesus mati, di mana Yesus menderita. Puncak penderitaan sengsara Yesus itu adalah di kayu salib di bukit Golgota. Adik-adik yang di rumah, penderitaan Yesus itu bukanlah tragedi. Penderitaan Yesus itu bukan karena kesalahan manusia, bukan karena dosa Yesus, tapi Yesus menderita adalah sebagai tebusan. Tebusan untuk siapa? Tebusan untuk orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Manusia di dunia ini yang sudah hidupnya jauh dari Tuhan, melakukan kemauannya sendiri, suka memberontak, bercakap kotor, hidup dalam kenajisan. Perbuatan-perbuatan yang seperti itu bagian dari pemberontakan kepada Tuhan, bagian dari dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tapi Yesus mau
menderita untuk mereka-mereka yang berdosa itu. Seharusnya orang berdosa itu harus dihukum mati, tetapi Yesus di kayu salib rela mati dan menderita. Jika ada pribadi yang mau melakukan hal yang seperti itu adalah pribadi yang agung, pribadi yang mulia. Maka penderitaan Yesus itu kita artikan sebagai kasih dari Allah yang begitu besar. Adik-adik yang di rumah, kita semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus harus sempurna. Kita percaya sejak kelahirannya, kita percaya penderitaannya di Golgota, penyalipannya, dan juga kita harus percaya Yesus sudah berada di tempat yang kekal di sorga kemuliaan itu. Adik-adik yang di rumah, Yesus itu telah pernah mati dan rela mati demi dosa-dosa kita. Dia rela mati demi dosa-dosa kita. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki kasih yang besar. Dia memiliki kasih yang besar. Untuk siapa kasih yang besar itu? Untuk saya. Untuk siapa lagi? Untuk kalian, untuk anak-anak, untuk orang tua. Kita semua orang yang berdosa. Jadi adik-adik di rumah, ibadah minggu saat ini mengajak kita untuk mendalami kembali bagaimana kasih Tuhan Yesus yang besar bagi kita. Keluarga kita dikasihi, orang tua kita dikasihi Tuhan, kita pun dikasihi Tuhan. Terimalah kasih itu dengan benar-benar. Buktikan bahwa kamu sudah meresapi kasih Tuhan itu dalam kehidupanmu, kehidupan kita. Dengan cara apa? Berubahlah. Jangan terus di dalam dosa. Jangan suka berbuat dosa. Dia sudah mengasihi kita dan mau menderita. Dia mau ditindas untuk kita. Jadilah anak yang baik untuk sesamamu. Jadilah anak yang baik untuk keluargamu. Jadilah anak yang baik juga untuk Tuhan. Siap? Siap jadi anak yang baik untuk Tuhan? Siap kalian jadi anak yang baik untuk orang tua? Harus siap, harus mau. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita pun harus hidup di dalam kasih Tuhan itu. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tanamkan firman yang sudah kami terima pada minggu ini menjadi suluh dan pelita di hidup kami dan di hati kami. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang mau pada saat ini beribadah menghadap Tuhan dari rumah mereka masing-masing. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih itu Kau tumpangkan ke atas setiap kepala yang tertunduk di hadapan Tuhan. Memberkati setiap keluarga yang tertunduk sujud di hadapan Tuhan. Kami percaya pada kasih, kuasa, dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi sekalian mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik yang di rumah, ayo kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita di badai topan dunia. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati
kita akan akhiri ibadah ini. Mari berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, cerminan kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah menjawab kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ada pengumuman? Ada, Mas. Ya, Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun hari ini kita masih ibadah di rumah saja. Nah, untuk adik-adik, hari ini setelah ibadah kita akan ada kelas Zoom ya adik-adik. Selamat mengikuti kelas Zoom bersama guru kelas yang baru. Nah, sebelumnya kan sudah ada kakak sekolah minggu yang masuk ke grup kelas adik-adik. Nah, itu adalah guru sekolah minggu yang nanti akan mengajar adik-adik selama 1 tahun ini. Ya, begitu adik-adik. Sudah kan perkenalannya? Oke, pasti sudah pada kenal dong sama semua kakak guru sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Sekian informasi dari kakak Erni. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.